Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Ya, perkenalkan nama saya Dimas Ramadan. Saya dari SMA Darut Tauhid Bonisku Putra. Ya, dan saya merupakan moderator dari kelompok ekonomi ya yang digurui oleh Bapak Yogi Firmansyah SPD MSI. Ya, di mana kelompok satu itu membahas mengenai otoritas jasa keuangan gitu ya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kan namanya kelompok ya, berarti akan dijelaskan juga nih oleh teman-teman saya. Ada Muhammad Lutfi Revano dan juga Fahri Aulia Rahman seperti itu teman-teman. Nah, kira-kira materinya seperti apa ya? Yuk langsung saja kita lihat bersama. Oke, selanjutnya. Oke, sebelum mulai, izinkan saya untuk memberikan informasi ya tentang materi ini, di mana materi ini diawali tentang pengertian OJK yang meliputi apa itu otoritas jasa keuangan seperti itu ya, pengertiannya. Lalu juga ada tujuan dibentuknya dan fungsinya itu untuk apa gitu ya. Lalu ada fungsi dan misinya ya. Selanjutnya ada wewenang otoritas jasa keuangan dan yang terakhir ada struktur otoritas jasa keuangan. Begitu teman-teman. Oke, selanjutnya. Nah, kita sudah masuk ke materi pertama ya, yaitu pengertian otoritas jasa keuangan. Ya, jadi otoritas jasa keuangan adalah lembaga independen dan bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Ya, jadi otoritas jasa keuangan ini itu merupakan lembaga independen ya, yang dimana di dalamnya itu bebas campur tangan dan pihak lain gitu ya. Jadi dia seperti ya khusus aja gitu, khusus lembaga independen aja, nggak ada pihak lain yang ikut campur di dalam kegiatan otoritas jasa keuangan ini ya. Yang fungsinya apa? Fungsinya itu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan ya. Atau teman-teman bisa memahaminya otoritas jasa keuangan ini sebagai keamanannya jasa keuangan seperti itu teman-teman. Nah, sektor jasa keuangan di bawah OJK, sektor jasa keuangan di bawah otoritas jasa keuangan ini itu mencakup kegiatan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Ya, berkaitan dengan reksadana, otoritas jasa keuangan itu bertugas mengawasi dan memberikan izin atau lisensi bagi manajer investasi, ya, produk reksadana dan agen penjualnya. Otoritas jasa keuangan juga memberikan perlindungan dan edukasi bagi investor ataupun masyarakat luas terkait layanan jasa keuangan. Ya, jadi otoritas jasa keuangan itu tidak hanya bertugas sebagai sistem pengaturan, gitu ya, bukan bertugas hanya sebagai untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan, ya, tapi juga memberikan izin ya atau lisensi bagi manajer gitu ya, manajer yang ingin investasi masuk produk reksadana dan lagi penjualnya gitu teman-teman. Dan juga otoritas jasa keuangan ini memberikan perlindungan gitu ya dan edukasi atau pendidikan, diajarkan gitu ya, nggak di apa ya, seperti guru gitu, edukasi pendidikan ya untuk investor ataupun masyarakat luas terkait layanan jasa keuangan seperti itu teman-teman. Oke, saya lanjut. Nah, selanjutnya ada tujuan dan fungsi dari otoritas jasa keuangan ya. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang otoritas jasa keuangan itu menyebutkan bahwa dibentuknya otoritas jasa keuangan dibuat dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Nah, jadi menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 ya, yang di dalamnya berisi mengenai otoritas jasa keuangan, dijelaskan gitu bahwa tujuannya agar keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan itu diselenggarakan secara teratur gitu ya, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Lalu juga mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Lutfi Revano. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi, otoritas jasa keuangan
atau OJK adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan, baik di sektor perbankan yaitu seperti bank-bank, ada Bank Mandiri, Bank BCA, BNI, tapi di dalam satu kesatuan bank yaitu di Indonesia disebut dengan Bank Indonesia. Nah, di pasar modal berbagai macam perusahaan-perusahaan atau penjualan di dalam pasar. Nah, dan di sektor jasa keuangan non bank seperti eh, toko dan toko-toko lainnya seperti asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Nah, secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain. Jadi gak ada pihak lain mencampurinya, yang mempunyai fungsi tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tersebut. Nah, lanjut. Visi dan misi. Visi OJK adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi, visinya bisa menjadi perekonomian yang mendunia. Misi OJK adalah 1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kedua, mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta ketiga, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Nah, OJK ini tidak hanya mementingkan konsumen dan masyarakat, tapi juga mementingkan investor-investor lainnya. Lanjut. Nah, OJK juga memiliki wewenang. Yang pertama adalah terkait khusus pengawasan dan pengaturan lembaga jasa keuangan bank yang mengikuti perizinan pendirian bank. Jadi jika ada bank baru yang mau beroperasi, maka harus memiliki izin dari OJK. Dan kegiatan usaha bank, pengawasan dan pengaturan kesehatan bank, serta pengaturan kehati-hatian bank. Jadi tidak ada bank-bank yang penipu atau membohongi kepada konsumennya. Yang kedua, terkait pengaturan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank, meliputi menetapkan peraturan dan keputusan OJK, menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan, menetapkan kebijakan mengenai pelaksana tugas OJK, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan, menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Terakhir, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Nah, jika di sektor jasa keuangan melanggar dari perundangan, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan bank dan non-bank, meliputi menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu, melakukan penunjukan pengelola statuter, menetapkan penggunaan pengelola statuter, menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, memberikan dan atau mencabut izin usaha, izin orang persorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran,
surat tanda tangan melakukan kegiatan pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain. Nah, jika perusahaan atau usaha-usaha yang baru mulai maka harus memiliki izin kepada OJK. Nah, jika pengen keluar atau membubarkan usahanya jasa keuangan, maka juga harus memiliki izin untuk pembubaran dan penetapan lainnya yang disetujui oleh OJK. Nah, di sini saya serahkan kepada Fahri Aulia Ramadan. Lanjut, struktur OJK. Pertama ada pemimpin OJK. Seorang ketua, tugasnya mengawasi bawahannya. Terus yang kedua, seorang wakil ketua. Tugas seorang wakil ketua adalah menggantikan ketua jika ketua tidak bisa atau membantu ketua dalam tugas-tugas. Ketiga ada seorang kepala eksekutif pengawas perbankan. Tugasnya sebagai pengawas perbankan yang ada di Indonesia. Keempat, ada seorang kepala eksekutif pengawas pasar modal sebagai pengawas pasar modal yang ada di Indonesia. Yang kelima, ada seorang kepala eksekutif pengawas industri keuangan non-bank. Jadi dia itu ngawasinnya segala industri yang tidak ada kekuatan dengan non-bank. Contohnya kayak industri makanan, industri eksekutif atau apapun. Karena ada seorang ketua Dewan Audit, itu seorang anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Jadi tugasnya dia ini adalah mengedukasi tentang OJK, tentang keuangan, cara mengatur keuangan, dan perlindungan terhadap konsumen, perlindungan terhadap kita. Terus yang kedelapan ada seorang ex officio dari Bank Indonesia atau mantan pegawai Bank Indonesia. Kedua adalah seorang ex officio dari Kementerian Indonesia atau seorang mantan menteri atau pokoknya yang kerjanya dulu di Kementerian Keuangan. Sekarang ke Dewan Komisioner. Wakil ketua sebagai ketua komite etik merangkap anggota kepala eksekutif pengawas perbankan, kepala eksekutif pengawas pasar modal, kepala eksekutif pengawas perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Ketua Dewan Audit dan anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Jadi mereka ini dirangkap sama wakil ketua dan ketua tugas-tugasnya. Terus sekarang ke pelaksana operasional dari OJK. Pertama, Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 1, Wakil Ketua Dewan Komisioner memimpin bidang manajemen strategis 2, 3. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan memimpin bidang pengawasan sektor perbankan, 4. Eksekutif Pengawas Pasar Modal memimpin bidang pengawasan sektor pasar modal, 5. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya memimpin bidang pengawasan sektor keuangan. Lanjut, sekarang kita lihat pemimpin OJK pada saat ini. Yang pertama ada Mahendra Siregar, Ketua Dewan Komisioner OJK. Kedua, Mirza Aditya Yasawara, Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK. 3. Dayan Edina Rai, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan. 4. Inarno Dejadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal. 5. Sofia Isabella Watimena, Ketua Dewan Audit. 6. Ogi Prastinyono, Kepala Eksekutif Pengawas IKNB. Sekian dan terima kasih, dan saya kembalikan lagi ke moderator. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah sampai di akhir materi ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai habis ya, dan tanpa di skip-skip gitu ya. Dan kami mohon untuk video ini bisa di like, di subscribe channelnya, dan juga di share ke orang lain ya, biar bermanfaat juga bagi orang lain gitu. Dan teman-teman yang mau kasih kritik, saran, ataupun mau bertanya mengenai materi ini, boleh tanya di kolom komentar, ditulis aja ya, nanti insya Allah akan kami tanggapi seperti itu teman-teman. Oke, saya selaku moderator mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam presentasi kali ini ya. Kami pamit undur diri. Tema datanglah cinta dari mata turun ke hati. Terima kasih atas waktunya, kehadiran kalian sangat berarti.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.